Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafina Skara Arsanti. Alhamdulillah, bersyukurillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita tetap dapat melakukan segala aktivitas di kala pandemi seperti ini. Sholawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan ke dunia yang terang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta, dan kepada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas sebaik-baiknya Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan atas semua keluarga, para sahabat, para tabiin, dan semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yang salah satunya semoga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi dakwah, saya ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Pertanyaannya hanya sederhana. Apakah sudah bersyukur Anda hari ini? Sudah berapa kalikah Anda mengucapkan Alhamdulillah pada hari ini? Silahkan jawab dalam hati. Diingat-ingat apakah kita sudah bersyukur pada hari ini atau belum atas segala nikmat Allah. Karena terkadang kita perlu untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas kita untuk bersyukur. Atas apa? Atas apapun yang telah kita dapatkan, atas apa yang telah kita upayakan, dan dengan demikian Allah akan senang membantu kita. Allah akan senang untuk memberi kita rezeki. Walaupun sebenarnya Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing, tapi dengan bersyukur kita akan dicap oleh Allah sebagai hamba yang menganggap kebesarannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, sudah jelas sekali bahwa dalam ayat tersebut ketika kita bersyukur, itu adalah bentuk kita untuk mengingat Allah. Maka Allah pun juga akan mengingat kita ketika kita bersyukur, dan kita akan dianggap sebagai hamba yang tidak mengingkari nikmat Allah. Lalu, apa saja nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Yang paling mendasar dan paling sederhana adalah dengan masih bisanya kita bernafas sekarang. Apakah itu nikmat? Tentu saja, itu adalah nikmat. Kita dapat mendengarkan dakwah ini sekarang, apakah itu nikmat? Lalu, apakah pandemi corona yang sekarang ini pun juga merupakan nikmat dari Allah? Jawabannya adalah iya. Semuanya iya. Karena banyak orang yang berjuang dalam penyakitnya agar dapat tetap hidup, agar dapat tetap berkumpul dengan keluarganya. Banyak sekali kisah menginspirasi dari, saudara-saudara kita yang terkena semisal penyakit kanker, ataupun penyakit ganas lainnya, ataupun juga saudara kita yang berjuang melawan COVID-19 ini. Mereka mengatakan bahwa sungguh nikmat sekali orang yang sehat itu, dan sehat itu mahal.
tidak bisa dibeli dengan uang. Maka demikian, kita harus bersyukur atas hidup kita hari ini, atas nafas kita hari ini. Alhamdulillah sekali kita masih dapat bernafas, masih dapat menikmati hidup yang diidam-idamkan oleh orang lain. Lalu kita dapat mendengarkan dakwah ini juga pun merupakan nikmat, karena banyak orang di luar sana yang terombang-ambing di dunia karena ilmu yang mereka dapatkan itu belum cukup. Ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, ketika kita tidak tahu harus kalau orang Jawa mengatakan sambat, ketika kita tidak tahu sambat kepada siapa, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka Allah adalah satu-satunya jalan yang paling tepat. Dan dengan kemauan kalian, dengan kemauan teman-teman untuk mendengarkan dakwah ini, artinya kalian sangat beruntung sekali karena dapat mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sebuah pencerahan mengenai arti bersyukur. Dan insya Allah dengan ilmu yang kalian dapatkan, insya Allah dengan informasi yang kita dapatkan, itu merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa, karena banyak sekali orang yang putus sekolah, tidak dapat membayar sekolah walaupun sudah banyak beasiswa ataupun program pemerintah, tetapi tidak semua orang berhak, tidak semua orang mampu untuk mendapatkan ilmu. Maka kita harus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan pandemi corona saat ini pun juga termasuk nikmat. Karena apa? Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dalam pandemi ini. Misalnya, dahulu kita selalu pergi pagi, pulang malam, sibuk bekerja misalnya, atau sibuk kuliah, atau sibuk berkegiatan seperti misalnya OSIS atau kegiatan lainnya, sehingga kita terkadang asing dengan orang rumah kita sendiri, dikarenakan kita jarang bertemu, jarang bersosialisasi, jarang menyapa, jarang berkumpul. Nah, dengan adanya pandemi corona, kita diharuskan untuk di rumah saja, sehingga kedekatan terhadap anggota keluarga semakin terjerat, kedekatannya semakin erat. Karena setiap hari kita bertemu dengan bapak, bertemu dengan ibu, bertemu dengan kakak, bertemu dengan adik, maka secara alami kita akan merasa ada keterikatan selain dari karena satu keluarga, keterikatan sosial, karena ya gimana, selain dengan keluarga kita tidak bisa bertemu dengan orang lain. Maka dari itu kita harus bersyukur, karena walaupun kita dibatasi kegiatannya, tetapi kita masih dapat merasakan kehangatan sebuah keluarga. Itu merupakan syukur dari Allah yang juga tidak semua orang bisa dapatkan. Maka alhamdulillah. Lalu selain diingat oleh Allah, ketika kita bersyukur, kita juga akan menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang kaya belum tentu dapat menjamin kebahagiaan kita. Menjadi orang yang memiliki kekuasaan, apakah itu menjamin? Belum tentu. Lalu menjadi orang yang berpengaruh pun juga tidak dapat menjamin kebahagiaan kita. Karena apa? Karena manusia itu cenderung selalu merasa kurang. Dalam prinsip ekonomi pun dijelaskan bahwa alat pemuas manusia itu terbatas. Karena memang manusia pada dasarnya selalu ingin lebih, selalu merasa kurang,
selalu merasa tidak cukup atas apa yang dimilikinya. Dan karena itulah diri kita merasa selalu haus akan kekuasaan, haus akan uang, haus akan power, kekuatan. Padahal sekarang kita coba analisa, untuk apa uang yang banyak seperti itu? Untuk apa kekuasaan yang besar seperti itu? Untuk apa menjadi yang berpengaruh kalau semua itu kita lakukan karena ambisi kita sendiri? Karena sebanyak-banyaknya uang kita, seberpengaruh-berpengaruhnya kita, sebesar-besarnya kekuasaan kita, tiada yang lebih kaya, lebih berpengaruh, dan lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada suatu ayat yang menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Sehingga seberapa banyak pun uang kita, seberapa tinggi pun jabatan kita, seberapa besar pun pengaruh kita, nantinya itu akan hilang ketika kita meninggal. Di rumah asli kita, ketika kita sudah meninggal, kita tidak akan membawa kekuasaan tersebut, tidak akan membawa pengaruh tersebut, tidak akan membawa uang tersebut. Sehingga kita ini sudah lupa pada apa hakikat ketika kita dalam keadaan berada, berpengaruh, dan berkuasa. Seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk memenuhi ambisi kita, memenuhi hasrat kita, pengen kaya, pengen berkuasa, pengen berpengaruh, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Seharusnya itu yang merupakan hakikat kita ketika bekerja, ketika bersosialisasi. Lalu jangan pula kita merasa selalu kurang atas apa yang kita dapatkan saat ini, atau atas apa yang kita raih saat ini, karena Allah tidak menyukai tindakan demikian. Karena itu sama saja kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Akibatnya apa? Akibatnya Allah akan mengurangi rezeki kita. Allah akan enggan untuk memberi kita rezeki yang berlimpah karena kita selalu merasa kurang dan kurang lagi. Seberapapun Allah memberikan, kita selalu merasa kurang. Allah tidak menyukai orang seperti itu. Besar kecilnya rezeki yang kita dapatkan, kita harus selalu bersyukur. Misal uang kita tinggal 20.000 dan untuk anak kos masih 1 minggu akan dikirimi oleh orang tua karena kita merantau, ya kita tetap harus bersyukur, karena di luar sana banyak yang untuk mendapatkan 20.000 rupiah saja harus berjalan berkilo-kilometer untuk berjualan misalnya, atau untuk melakukan sebuah pekerjaan. Maka bersyukurlah dengan apapun yang Allah telah berikan kepada kita. Bersyukur selalu. Tanpa uang yang banyak pun, ketika kita merasa cukup, ketika kita merasa bersyukur, maka akan terasa bahwa nikmat Allah itu sangat besar. Akan terasa bahwa Allah itu sangat menyayangi kita. Dan ketika kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, maka kita akan merasa cukup. Kita tidak akan merasa khawatir akan hari esok, dan kita juga akan bahagia. Karena sejatinya Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing. Allah juga sudah menjamin kebahagiaan bagi orang yang pandai bersyukur. Maka dari itu, jadilah orang yang paling bahagia di dunia dengan pandai bersyukur. Insya Allah, Allah akan menjamin kebahagiaan kita. Alhamdulillah, sampailah kita pada akhir dakwah ini. Mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah lah yang memberi taufik terhadap jalan yang paling lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.